Shalom. Selamat sore Bapak Ibu kasih Tuhan. Satu kemurahan Tuhan kita boleh berada di tempat ini. Satu kasih Tuhan kita boleh berada di tempat ini, berjumpa dengan Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kita, Allah yang telah memberikan nyawanya untuk setiap kita, sehingga kita boleh memiliki keselamatan berkat pemeliharaan Tuhan. Sebelumnya kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang lembut dan manis. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Engkau, Kau mau satukan hati kami. Kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang luar biasa, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan. Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan. Hantar teman-teman kami sampai tiba di tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ibadah kami ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji, menyembah, masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan pernah ada kasih seperti Engkau Tuhan, yang memberikan diri-Mu untuk setiap kami. Kau rela mati untuk tebus kami dan selamatkan kami. Haleluya. Takkan pernah ada satu pribadi seperti diri-Mu. Amin, benar Tuhan. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Kita katakan dengan iman, karena-Mu aku hidup, karena-Mu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cinta-Mu yang datangkan bebaskanku. Yesus Kau yang terindah, Yesus Kau terindah, Yesus Kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikan-Mu.
buat lawatan-Mu, buat jamahan-Mu, buat berkat-berkat-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan.
kita. Dan kita mau katakan, Tuhan Yesus berfirman-Lah, kami siap mendengar, menerima, dan Kau mampukan untuk melakukan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Bersamamu ku lewati
ini kita periksa hati kita, apakah kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Mungkin banyak masalah tantangan saat-saat ini yang kita alami bersama. Mari kita paksa diri kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan jahat, tetapi sesungguhnya Tuhan sungguh baik. Paksakan diri kita untuk bersyukur, karena itu yang terbaik bagi setiap kita. Datang kepada Tuhan, berikan rasa syukur hanya kepada Dia. Tuhan sudah berkorban untuk kita. Banyak penderitaan, banyak hinaan yang sudah Tuhan lalui. Tidak seberapa masalah kita dibanding dengan korban. Dengan lembut kita katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan terang baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Semua yang kualami bersamamu lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kualami bersamamu lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Beri semangat bagi kita. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kualami bersamamu lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi hujan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami disadarkan meskipun tantangan boleh kami hadapi saat ini, penderitaan mungkin Tuhan, tetapi kami tahu kami punya Tuhan yang sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami. Pengorbananmu yang sungguh dahsyat sudah kau berikan untuk setiap kami, sehingga penderitaan yang kecil saat ini Tuhan kami tidak mau mengeluh, kami tidak mau putus asa, karena kami memiliki Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami mau penuhkan hati kami dengan ucapan syukur kepada Engkau. Kalau hari ini ada benar Tuhan, karena Engkau baik. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ibadah ini adalah ibadah yang Tuhan berkati. Biarlah melalui pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bersama pada saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami percaya kemurahan Tuhan yang penuh, hikmat Tuhan yang maha tinggi itu ada bersama dengan kami, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga kami boleh pulang menerima berkat yang berlipat ganda Tuhan, khususnya berkat rohani bagi setiap
kami. Amin. Saya akan kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Saya percaya apapun yang mungkin kita harus hadapi, harus lalui, mungkin penderitaan, masalah yang membuat kita ini tercuri sukacita kita, tapi saya percaya melalui pujian, melalui kata-kata dalam lagu yang baru kita naikkan, semua itu terasa kecil di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, karena pengorbanan Tuhan itu sungguh dahsyat, sungguh luar biasa bagi setiap kita, sehingga kalau kita ada itu karena Tuhan baik. Sehingga pada saat kita mengalami masalah, tantangan pun apapun, ternyata Tuhan itu tetap baik. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan menolong kita, pasti akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Amin. Imani saja itu, Bapak Ibu. Dan saya percaya bukan iman-iman yang kosong saja, bukan janji-janji yang palsu saja, tetapi kita sudah rasakan bersama. Amin. Saya percaya Bapak Ibu sudah pernah ditolong Tuhan. Amin. Bapak Ibu juga sudah pernah mengecap, merasakan mujizat Tuhan. Dan itu akan kita rasakan berkali-kali lagi. Amin. Dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya beri judul pada saat ini renungan jiwa yang haus. Jiwa yang haus, Bapak Ibu. Dikatakan dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai 6. Ini saya kutip dalam Alkitab. Mungkin kalau di dalam handphone kita mungkin agak beda ayatnya ya. Dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ayat yang kelima, inilah yang hendak aku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara-suara sorai dan nyanyian syukur. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan, kalau kita lihat di ayat yang keempat, dikatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam. Dan situ disimpulkan, maksudnya kalau kita lihat ini bukan air mata sukacita, tetapi air mata penderitaan, air mata yang penuh dengan masalah. Pemazmur mengalami masalah di dalam kehidupannya. Jadi meskipun dia hamba Tuhan, Bapak Ibu, dipilih Allah untuk menulis kitab Mazmur sekalipun, saya katakan, tetapi dikatakan pernah mengalami bahwa air matanya siang dan malam itu menjadi makanannya. Maksudnya itu siang dan malam mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya masalah. Jadi jangan kaget, Bapak Ibu, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, saat ini mengalami mungkin penderitaan. Tuhan izinkan masalah, tantangan itu terjadi dalam hidup kita. Kita tidak perlu kaget, kita tidak perlu putus asa, kita tidak perlu protes sama Tuhan. Mengapa kok aku yang sudah begini dan begitu mengalami penderitaan, mengalami masalah? Bapak Ibu tidak perlu protes tentang hal itu, karena setiap manusia, bahkan anak Tuhan sekalipun, saya katakan, bisa mengalami yang namanya penderitaan, masalah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, masalah yang menghimpit dan tidak tertangani, saya katakan, itu yang berbahaya. Kalau masalah tantangan di dalam kehidupan kita berhasil memanage begitu ya, manage itu mengatur gitu ya, bisa mengendalikan gitu ya, bisa mengendalikan setiap masalah tantangan kita, itu menjadi hal yang biasa, itu menjadi hal yang lumrah. Tetapi kalau kita tidak bisa mengontrol masalah tantangan yang kita alami, itu yang membuat
seseorang itu keadaannya semakin terpuruk, keadaannya bisa semakin tertekan, kegelisahannya bisa semakin menjadi-jadi, makin parah di dalam kehidupannya. Apalagi kalau lingkungannya ini tidak mendukung, malah melemahkan imannya. Jadi kalau makanya beberapa waktu yang lalu saya Ibu Rohani kalau nggak salah bahwa tentang ini masalah pergaulan gitu ya, atau di hari Minggu atau di yang setiap pagi itu saya baca. Jadi kita harus hati-hati tentang lingkungan di sekitar kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ini melemahkan atau tidak. Kalau kita memiliki satu masalah, satu tantangan gitu ya, kalau lingkungan kita ini tidak mendukung untuk menguatkan iman kita, itu lebih baik dihindari. Kalau enggak, makin berbahaya, membuat kita ini semakin tertekan. Lalu dilanjutkan, dikatakan ada banyak orang, dikatakan sepanjang hari, itu dikatakan orang itu berkata kepada pemazmur, mengatakan di mana Allahmu? Jadi seolah-olah kata-kata ejekan, ya, yang mungkin awalnya pemazmur itu mengatakan, memberikan satu kesaksian bahwa dia itu ditolong Tuhan dan lain sebagainya, tapi pada saat mengalami masalah tantangan dalam kehidupannya, banyak orang bertanya-tanya, di mana Allahmu? Nah, ini yang membuat pemazmur ini gelisah, merasa kehilangan hadirat Allah. Nah, di dalam dunia ini banyak sekali masalah-masalah yang terkadang membuat jiwa kita itu semakin gelisah, saya katakan, semakin tertekan. Nah, jiwa yang gelisah, jiwa yang tertekan, saya katakan, bagai kita harus memberikan seperti yang dikatakan pemazmur tadi, membutuhkan air, dikatakan ayat 2-3 tadi ya, dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Pemazmur mengatakan mengibaratkan begitu ya, kehidupannya ini seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Nah, ini adalah satu tindakan pemazmur yang saya katakan tindakan yang jempol, begitu. Kenapa? Sepanjang hari dikatakan air matanya itu menjadi makanannya sehari-hari. Masalah tantangan itu ada di dalam kehidupannya. Kegelisahan dia alami juga. Tetapi dia mengatakan dia ini merindukan Allah. Ini hal yang tepat, ini hal yang baik. Dikatakan seperti rusa yang dahaga, yang haus, yang butuh air. Seperti juga tubuh manusia ini sangat membutuhkan air. Tanpa air, Bapak Ibu, seseorang akan mati. Jadi tubuh ini sangat bergantung, saya katakan, dengan yang namanya cairan, yaitu air tadi. Begitu juga saya katakan kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan di dalam hidup kita itu sangat penting di dalam segala keadaan, saya katakan. Pada saat mungkin Bapak Ibu tidak mengalami masalah, kita juga perlu hadirat Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak lupa dengan Tuhan. Nah, tetapi pada saat kita mengalami yang namanya masalah, kita juga sangat membutuhkan hadirat Tuhan. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan bagi setiap kita. Kalau jalan keluar itu sudah pasti Tuhan siapkan bagi setiap kita. Tinggal kita minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa menjalani, bisa mengatasi setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan Tuhan Yesus itu mengajak siapa saja gitu ya, yang jiwanya letih, lesu, dikatakan yang berbeban berat, untuk datang kepada Tuhan. Begitu juga saat ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga mengajak setiap kita yang memiliki jiwa yang mungkin gelisah begitu ya, jiwa-jiwa yang haus. Saya percaya kita akan dipuaskan oleh Tuhan, amin, lewat ibadah kita pada sore hari ini. Di luar kelihatannya hujan Bapak Ibu ya, kita tidak usah buru-buru, kita tidak usah mikir-mikir yang lain. Fokuskan hati pikiran kita hanya pada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya percaya jiwa kita, hati kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Sukacita, sejahtera akan dipenuhkan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan,
Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ternyata ada dua sumber air yang bisa diterima oleh setiap manusia, Bapak Ibu. Air yang seolah-olah itu diterima yang pertama itu, dan seolah-olah air itu habis dan tidak bisa memuaskan. Tetapi yang kedua dikatakan air yang membuat seseorang itu puas, begitu ya. Dan dikatakan bukan itu saja, tetapi bisa nyumber dari dalam, seolah begitu, sehingga seorang itu selama-lamanya dikatakan sampai kepada hidup yang kekal, orang itu tidak akan haus lagi. Bapak Ibu, ini cerita tentang perempuan Samaria yang dikatakan dicatat di dalam Alkitab kita dalam Yohanes pasal 4 itu dikatakan wanita ini tidak pernah puas. Kenapa? Karena ngambil air dari mata air yang salah. Dan di situ dicatat ngambil mata airnya itu dari sumur. Ini melambangkan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, tetapi Tuhan Yesus dikatakan mengajarkan dan memberikan air yang bukan dari dunia, air yang bukan dari sumber yang terhebat yang ada di dalam dunia, tetapi saya katakan air surgawi. Ini yang membuat seseorang bisa dahaganya itu dipuaskan dan selalu ada sumber gitu ya dalam kehidupannya sampai kepada hidup yang kekal, dan itu dijamin oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan cuman janji palsu saja, tapi kalau janji Tuhan, Bapak Ibu, kita tidak perlu merasa khawatir, kita tidak perlu merasa was-was. Kalau janji manusia itu kita bisa was-was. Kenapa? Terkadang manusia tidak bisa menepati janjinya. Itu bisa. Tidak menepati ini bisa juga karena sengaja, ataupun tidak sengaja, ataupun karena dia tidak mampu untuk menepatinya. Itu manusia. Tetapi kalau Tuhan, janjinya itu pasti dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, pasti ditepati dan pasti Tuhan itu mampu untuk menepatinya. Nah, ini beda dengan kita manusia yang sungguh amat sangat terbatas. Jadi kalau Bapak Ibu dijanji seseorang, orang itu meleset, Bapak Ibu jangan terlalu berlarut-larut dalam kemarahan, di dalam dendam begitu ya, sakit hati begitu. Jangan, karena kita tahu mungkin kita sendiri terkadang bisa tidak menepati. Kenapa? Karena kita ini manusia sungguh amat terbatas. Begitu. Tetapi kalau Tuhan, tidak perlu kita khawatir, karena janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu pasti ditepati, dan Tuhan itu memang mampu untuk menepatinya. Nah, spesial Tuhan Yesus berjanji dengan perempuan Samaria tadi. Dikatakan kamu tidak akan haus lagi kalau kamu ngambil air yang kuberikan, air surgawi, air yang dari Tuhan. Ini menyimpulkan tentang Roh Kudus yang akan memberikan kita tuh sukacita, damai sejahtera yang beda dengan yang diberikan oleh dunia. Kalau dunia itu cuma bersifat sementara, semu saya katakan, bahkan membosankan. Coba Bapak Ibu, apa sih yang kita nggak bosan di dunia ini? Mungkin kita lihat hiburan TV, gitu ya, televisi, mungkin sinetron. Tapi kalau kita lihat terus, mungkin yang awal itu jadi hiburan bagi setiap kita. Sedih lihat itu, wah, ngakak-ngakak, guyu, kita bisa sukacita. Tapi terus-teruskan Bapak Ibu, lihat-lihat begitu terus, lama-lama juga bosen Bapak Ibu. Betul enggak? Ya, apa sajalah hiburan yang ada di dalam dunia ini. Makanya namanya hiburan, namanya restoran, itu biasanya selalu gonta-ganti. Ya, kalau kita lihat restoran saja itu menunya gonta-ganti. Kenapa? Orang yang datang awal dia pasti suka, cocok makanannya, suruh makan 2, 3 kali, 4 kali sampai 10 kali, lama-lama bosen.
betul ya, sehingga dia harus ganti menu yang baru lagi, ganti menu yang baru lagi. Kenapa? Karena sifatnya di dunia ini pasti cuma sementara, cuma semu. Nah, bila jiwa kita ini rindu pada hal-hal yang sifatnya itu semu atau sementara, kita tidak akan pernah namanya terpuaskan. Ini jelas, ini firman Tuhan. Ini jelas firman Tuhan. Kalau cari di luar Tuhan, begitu Bapak Ibu, pasti nanti pada saatnya, pada saat waktunya kita akan tidak puas kembali. Nah, tapi pesan Tuhan pada setiap kita, jangan biarkan apapun yang terjadi di dalam dunia ini, mungkin masalah, tantangan, sakit penyakit, gitu ya, membuat jiwa kita ini gelisah, Bapak Ibu, tertekan. Nah, saat ini Tuhan Yesus rindu, gitu ya, supaya kita ini dipuaskan, amin. Supaya kita ini nanti pulang dari tempat ini atau seketika juga saat ini hati kita bisa tentram, ada kembali sukacita itu mengalir. Ya, dikatakan air yang dari surgawi, air yang diberikan Tuhan, entah itu sukacita, entah itu damai sejahtera, itu selalu tetap mengalir di dalam hidup kita, meskipun masalah tantangan itu ada, Bapak Ibu. Tapi kalau kita cari yang lain, bahaya, kita bisa tertekan nanti jiwa kita, makin ruwet masalah kita. Tapi kalau kita sudah cari pada alamat yang benar, saya percaya kehidupan kita akan kembali dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Nah, bagaimana cara kita mengatasi masalah dalam kehidupan kita sehingga membuat jiwa kita ini tertekan, membuat jiwa kita ini gelisah, membuat terkadang seperti Daud tadi kayaknya tuh haus begitu sama Tuhan. Karena apa? Karena banyaknya masalah, tantangan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus melangkah ke rumah Tuhan. Seperti saat ini adalah tindakan kita yang benar, gitu ya. Kan dikatakan, inilah yang hendak ingat sementara jiwaku gundah gulana, ya. Jadi pada saat pemazmur ini mengalami jiwanya itu gundah gulana, masalah tantangan ada dalam kehidupannya, dia mengatakan, aku ini berjalan maju di dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara-suara sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ternyata pemazmur ini berusaha, begitu ya, berjalan di dalam kepadatan, begitu ya, di dalam masalah tantangan. Biasanya kalau orang mengalami masalah tantangan itu kan males untuk melakukan sesuatu, saya katakan, apalagi hal yang rohani, begitu ya, dianggap ini hal yang membosankan, begitu. Nggak lagi ke gereja nanti ya gitu nyanyi keplok-keplok dengar firman pulang terus gitu toh, seolah-olah itu boring, begitu ya. Maka dari itu pemazmur mengatakan seolah-olah itu di dalam kepadatan manusia, gitu ya, berusaha dia, begitu ya, untuk memaksa diri untuk bersorak-sorai, menyanyikan nyanyian syukur, gitu. Kan sulit, Bapak Ibu, punya masalah tapi memaksa diri untuk bersyukur. Itu bukan tindakan yang mudah, saya katakan. Saya bisa mengalami hal seperti itu. Kalau cuma sekedar nyanyi, Bapak Ibu, sangat mudah, betul. Tapi kalau memaksa diri kita bersyukur sampai ke dasar hati kita, itu terkadang sulit, Bapak Ibu. Tetapi itu yang dia lakukan, begitu ya. Pemazmur lakukan, dan saya yakin saya pun mengalami, Bapak Ibu. Saya bisa menyaksikan pada Bapak Ibu, pada saat saya mengalami satu masalah, satu tantangan, kesedihan, bete, begitu, tidak enak, tapi saya paksakan diri saya untuk menyanyi, memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Tidak lama, sukacita dan sejahtera itu kembali mengalir. Amin, Bapak Ibu. Karena saya percaya ayat firman Tuhan yang diberikan oleh wanita Samaria tadi, dikatakan kalau kamu menerima air yang kuberikan, dikatakan akan mengalir, kamu tidak akan haus lagi, kamu tidak akan jiwamu ini wah lari ke sana kemari cari kepuasan yang ke sana kemari, tidak.
tetapi akan dipuaskan, dan juga terus ada aliran-aliran sungai atau aliran mata air yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Maka dari itu tadi pada saat saya sebelum memulai renungan firman Tuhan ini, pas juga lagunya gitu ya, saya ingin ajak Bapak Ibu bersama dengan saya untuk memaksa diri kita untuk bersyukur. Bukan cuma sekedar menyanyikan dengan ya nyanyi saja, mudah kalau itu. Tapi kalau dengan sampai dasar hati kita resapi setiap kata-kata dalam pujian, bahwa kita mau bersyukur pada Tuhan, saya yakin keadaan kita akan dipulihkan sama Tuhan. Duka cita itu akan diganti dengan sukacita, kegalauan itu akan diganti dengan yang namanya damai sejahtera. Jadi dikatakan tetap maju di dalam kepadatan, ini tetap melangkah ke rumah Tuhan meskipun banyak masalah. Rumah Tuhan di sini bukan berarti sebatas atau cuma terbatas dengan kalau kita seminggu sekali hari Minggu ke rumah Tuhan, ke tempat ini. Bukan itu saja Bapak Ibu, tapi setiap saat, setiap kali. Bukankah kita ini dikatakan baiknya Tuhan, kita ini tubuh kita ini baiknya Roh Kudus, begitu. Jadi setiap kali kita mengalami satu masalah, satu tantangan ataupun tidak Bapak Ibu, kita harus membiasakan diri untuk berusaha menerobos, untuk bersyukur sama Tuhan. Ya, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Ini harus jadi habit kita. Ini harus jadi kebiasaan kita. Dan kalau kita membiasakan diri melakukan hal itu, saya percaya ini bukan kebiasaan yang ada di dalam dunia. Tadi saya katakan sekali lagi, kalau di dunia itu bisa sekali tempo kita bosan. Benar Bapak Ibu? Kalau lihat televisi, lihat sinetron, tadi saya katakan, lihat Netflix, sekali tempo kita bisa bosan Bapak Ibu. Kita senangnya film barat, nanti lama-lama bosan, pengen lihat drakor. Nanti drakor lihat terus, bisa bosan satu kali waktu lagi. Nanti drama Chinese, begitu. Bosan lagi lihat film yang lain. Mungkin filmnya senangnya awalnya percintaan terus, tapi lama-lama bosan, pengen lihat film apa, mungkin perang ataupun yang lain. Kenapa? Menandakan kalau di dunia ini membosankan. Tapi kalau kita atur habit kita, kebiasaan hidup kita ini untuk mencari hadirat Tuhan, melangkah maju, melangkah masuk di dalam rumah Tuhan, membangun bait Tuhan di dalam hidup kita setiap hari, setiap saat, itu gak akan membosankan. Kenapa? Karena seketika itu juga hati kita akan diperbarui. Yang susah dibuat sukacita, yang sedih dibuat sukacita, gitu ya. Yang gelisah begitu dikasih kedamaian, ada sejahtera di dalam hidup kita. Amin. Kejadian 28 ayat yang ke-17-nya, ayat yang lama, gitu ya. Rumah Tuhan itu adalah pintu gerbangnya surga. Nah, artinya apa? Pada saat kita masuk di dalam hadirat Allah, masuk di dalam doa kita, di dalam rumah Tuhan seperti saat ini, itu dikatakan gerbangnya surga. Surga tempat apa Bapak Ibu? Di surga tidak ada tangis air mata dikatakan. Di surga adanya sukacita. Di surga adanya puji-pujian. Pada saat kita memasuki di dalam gerbangnya surga ini, artinya kita akan menerima yang namanya sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pada saat kita, jiwa kita mulai tertekan, gelisah, begitu, jangan dibiarkan, jangan malah kita menjauh dari Tuhan, malah kita melangkah, berusaha, paksa diri kita untuk melangkah ke rumah Tuhan, bangun mesbah pribadi, sehingga akhirnya kita menerima lawatan Tuhan. Dan lawatan Tuhan, pintu gerbangnya surga, gitu ya, ada yang namanya penuh dengan sukacita. Ingat, air tadi bukan dari sumbernya dari sumur, bukan sumbernya dari mata air yang terbaik yang ada di dalam dunia sekalipun, bukan Bapak-Bapak. Karena itu semua bisa membosankan. Tapi terima air, mata air yang dari surgawi, yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Kita tidak akan dahaga lagi. Kenapa? Karena nyumber terus di dalam kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, pemazmur dikatakan ada ungkapan
di situ nanti kita lihat mengatakan kembali berharap kepada Tuhan. Ternyata masalah tantangan itu terkadang membuat seseorang itu tidak berharap lagi sama Tuhan. Ini ya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berharaplah kepada Allah. Artinya mungkin seketika waktu lamanya pemazmur ini kehilangan harapannya sama Tuhan, sehingga dia memaksa jiwanya untuk kembali berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan ini bagaikan Yudas 3 itu ya, kayak iman tuh harus diperjuangkan. Pengharapan kita sama Tuhan itu juga harus diperjuangkan, harus bertumbuh. Karena apa? Buahnya terpaan-terpaan yang membuat seseorang itu tidak berharap kembali, kehilangan harapannya kepada Tuhan. Apa itu? Masalah, tantangan, penderitaan. Kita sudah melakukan A, tapi kok dapatnya tidak sesuai harapan. Nah, terkadang ini membuat seseorang terguncang. Wah, males ya, ngapain? Aku sudah berharap sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan pengharapan maksimal, mungkin begitu ya. Tapi kok ya cuma gitu-gitu saja. Nah, ini membuat terpaan gitu ya, terpaan dalam pengharapan kita pada Tuhan itu bisa tertempa dengan yang namanya masalah tantangan. Dan saya katakan pengharapan ini juga harus diperjuangkan. Begitu juga seperti halnya iman tadi, Yudas 3 tadi. Jadi kembalilah kita berharap sama Tuhan. Bangun mesbah yang pertama, melangkah masuk di dalam rumah Tuhan meskipun dalam kepadatan gitu ya. Pemazmur mengibaratkan seperti itu. Artinya apa? Dalam masalah tantangan paksa diri kita gitu ya untuk masuk di dalam hadirat Allah. Yang kedua, ingat, apakah kita ini periksa diri kita, masih berharap tidak sama Tuhan? Oh iya Pak, berharapnya sungguh-sungguh enggak, dari dasar hati yang terdalam enggak, apa cuman ya asal-asal omongan sesama anak Tuhan begitu saja, atau benar-benar berharap. Nah, ini harus melakukan pengharapan yang terus diperjuangkan begitu. Jadi jangan pernah putus asa. Janji manusia, tadi saya katakan, bisa meleset. Bukan karena manusianya jahat, tetapi manusianya terbatas. Tapi kalau janjinya Tuhan, Bapak Ibu, itu tidak pernah meleset, Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan mampu untuk memberikan hal yang baik, bahkan terbaik pada diri setiap kita. Oleh sebab itu tetap berharap. Belum dapat Pak, dia tetap berharap sama Tuhan. Doanya belum dijawab, tetap berdoa, mengharapkan bantuan Tuhan, begitu ya. Berharap doanya dijawab, karena kita percaya Tuhan itu sungguh teramat baik. Mazmur 42 ayat yang ke-6 dikatakan, nah ini ya, dikatakan aku akan bersyukur lagi. Jadi pada saat seseorang berharap, saya yakin cycle-nya ya, gelombangnya itu pada saat kita berharap, kita ditolong sama Tuhan, kita bersyukur. Nanti masalah tantangan ada lagi, balik lagi, kita harus kembali berharap, Bapak Ibu. Nanti kembali kita ditolong Tuhan, kembali kita bersyukur lagi sama Tuhan. Itu cycle dalam kehidupan kita. Itu perputaran yang terus kita harus lalui di dalam dunia ini. Dan itu memang ya sudah, memang harus seperti itu. Kita harus alami. Jadi jangan sampai kita terus kepotong di tengah, tidak kembali berharap. Kalau tidak kembali berharap, kita bahaya ini, bisa nggak dapat pertolongan Tuhan. Nanti ujung-ujungnya kita tidak mau bersyukur sama Tuhan. Ya, jadi pada saat masalah tantangan ada dalam kehidupan kita, kita percaya, kita berharap sama Tuhan. Karena kenapa? Kita akan kembali bersyukur. Aku akan bersyukur lagi. Berarti tandanya pemazmur sudah dipulihkan Tuhan, sudah terima berkatnya Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita periksa, karena dia sebelumnya berharap kembali sama Tuhan, sehingga akhirnya dia boleh bersyukur.
Nah, kenapa kita harus berharap pada Tuhan, kok bukan pada manusia? Karena kita percaya bahwa Tuhan itu pelepas setiap masalah kita. Amin, Bapak Ibu, penyembuh setiap sakit penyakit kita. Bapak Ibu, ini bukan cuma gombal Bapak Ibu, tapi ini benar-benar pemberi berkat yang sejati, saya katakan. Ini Tuhan Yesus kita, pemuas yang sejati, saya katakan. Ya, pemberi sukacita, pemberi damai sejahtera yang sejati. Oleh sebab itu jangan kita bergoncang. Masalah tantangan terberat apapun dalam hidup kita, tetap berharap sama Tuhan, karena kita akan kembali bersyukur, dikatakan. Bapak Ibu, mungkin beberapa tahun yang lalu kita ingat bahwa kita pernah bersyukur sama Tuhan karena kita terima mujizat yang besar, gitu ya. Mungkin seringkali kita terharu pada saat itu. Nah, karena Tuhan bikin mujizat, Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Bapak Ibu, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu dulu, sekarang, bahkan selamanya, kuasanya, kedahsyatannya tetap sama. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan cuma bersemangatnya itu zaman-zaman dulu saja. Oh dulu ya aku terima mujizat Tuhan, aku begini, aku disembuhkan. Saat ini masalahku banyak Pak, begitu ya. Sehingga ya cuma asal-asalan begitu ikut Tuhan. Jangan Bapak Ibu, pacu semangat kita, gitu. Kan ada pujian untuk biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah ini benar-benar kita kumandangkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Biar ini kita dengar ini, roh kita, roh manusia kita tuh biar dengar, begitu ya, supaya menyala-nyala terus di dalam Tuhan, sehingga kita terus ada di dalam kondisi iman yang puncak Bapak Ibu, terus bertumbuh, begitu ya, sehingga keadaan kita ini bukan semakin terpuruk, keadaan kita ini semakin baik di dalam Tuhan, boleh jadi berkat dimanapun, tetap semangat dalam hidup, usia boleh bertambah, tapi semangatnya tetap bertambah juga. Amin. Jadi jangan mau dikalahkan dengan usia. Ya, waduh, usia aku sudah tua Pak, ya. Terus kembali loyo-loyoan, imannya loyo-loyoan. Jangan Bapak Ibu. Ya, jangan mau kalah dengan yang muda-muda. Tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Ya, terakhir Bapak Ibu, ini kesimpulannya. Jadi kita harus kembali merindukan hadirat Tuhan. Gitu ya, selalu ini kita selalu paksa diri kita, ini bagaikan iman yang harus diperjuangkan ya, terus kita akan kembali dikatakan berharap. Jadi jangan putus asa dalam setiap permasalahan pergumulan hidup kita, tetap bersukacita, ingat air yang diberikan Tuhan, gitu ya. Wanita yang tadi itu yang saya katakan, jadi dia jangan kalau minum air dari sumur, air dari duniawi bisa bosan, tapi kalau air yang dari Tuhan Yesus, air surgawi, itu membuat kepuasan yang sejati. Amin. Dan terus bisa mengalir, dikatakan mengalir. Nah, air bisa mengalir yang baru, ini suatu mujizat, itu bisa terus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau berharap dan rindu masuk di dalam hadiratnya. Amin. Mari kita tutup mata kita berdoa sama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Kami boleh beribadah meskipun di saat ini hujan sedang berlangsung, tapi kami tetap mau paksa diri kami untuk bersyukur kepada Engkau, karena Engkau sudah teramat baik bagi setiap kami. Janjimu adalah janji yang pasti, dan janjimu adalah janji yang terbaik untuk setiap kami. Ajar kami untuk tetap memiliki kerinduan untuk senantiasa masuk di dalam hadirat Tuhan. Roh kami biarlah selalu manunggal dengan roh-Mu Tuhan, dan juga kami
kami selalu berharap, kami tidak mau putus asa dalam menghadapi masalah tantangan dalam kehidupan di dalam dunia ini, karena kami percaya kami akan mengalami mujizat demi mujizat yang sudah Tuhan siapkan di dalam hidup kami. Terima kasih sekali lagi meteraikan Tuhan setiap firman Tuhan, sehingga kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu akan mampukan kami untuk melakukannya. Kami berdoa, satukan hati untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, seluruh keluarga besarnya. Tuhan memberkati mereka semua, berikan pengurapan yang khusus, sukacita sejahtera, bahkan kekuatan kesehatan yang sempurna, sehingga mereka boleh bersama-sama membimbing setiap kami sebagai jemaat Tuhan untuk lebih hari lebih mencintai Tuhan. Terpujilah namamu, kami percaya semua kami yang hadir sudah Tuhan Yesus berkati. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya akan kembali kepada Bapak. Terima kasih kepada Pak Edi yang sudah melayani. Tuhan mengizinkan memang setiap manusia di dunia ini termasuk umat Tuhan juga menghadapi masalah. Ya, siapa orang yang tidak menghadapi masalah atau tidak pernah menghadapi masalah di hidup ini? Tidak ada. Ya, bahkan tokoh-tokoh Alkitab pun mereka juga menghadapi masalah. Tuhan Yesus pun waktu ada di muka bumi ada tantangan yang harus dihadapi Tuhan Yesus. Tapi percayalah, seperti dari firman Tuhan, apa Mazmur berkata, aku merindukan Tuhan, ya, aku mau datang kepada Tuhan, aku mau tetap berharap kepada Tuhan. Itu yang menjadi kunci untuk kita boleh menghadapi masalah dan keluar sebagai pemenang. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini lewat satu pujian. Kita katakan, walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, namun aku percaya bahwa perlindungan-Mu ya Tuhan selalu nyata di dalam hidup. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi. Saya pernah
pujian yang baru kami sampaikan, iman setiap kami diteguhkan. Tidak ada satupun di antara kami yang putus asa, yang kehilangan pengharapan, meskipun mungkin sedang ada tantangan masalah yang kami hadapi, bahkan mungkin tantangan masalah yang besar sedang ada dalam hidup kami. Namun kami tetap menaruh iman, percaya kami, pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Bahkan kami mendorong, kami membawa untuk hati kami, jiwa kami senantiasa haus akan Tuhan, membawa hati kami semakin mendekat kepadamu, karena hanya dekat Tuhan ada ketenangan. Daripada Tuhan datang keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, terus ingatkan kami supaya kami boleh semakin melekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya malam ini semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Cuma berdoa Tuhan berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, demikian juga dengan hamba-Mu Bapak ini, dia sudah menyampaikan kesan kebenaran firman, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan terus memakai hidup kami, untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan, berkarya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka, untuk mereka-mereka yang sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau jamah, berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, maka sedang menghadapi masalah, tetap biarlah dengan iman percaya menantikan pertolongan Tuhan yang kami yakini selalu dinyatakan tepat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan bertambah usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh dekat kepada. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, harus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai malam ini sampai malam Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekali.